Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Al-Islam Surakarta. Perkenalkan, saya sebagai calon guru pembina angkatan 9. Dalam hal ini saya akan membagikan penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Yang kedua, merupakan tugas saya sebagai calon guru pembina untuk membagikan dan melaksanakan penerapan aksi nyata nomor 1. Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, sebelum diskusi kegiatan pada siang hari ini kita mulai, marilah kita berdoa sejenak agar kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan penyebaran pemahaman dan pengamalan budaya positif, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu apa nih Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ada yang sedikit punya gambaran budaya positif? Budaya positif itu adalah semacam hal yang sudah tertanam baik di dalam sekolah. Oke, dalam kegiatan ini ada beberapa konsep inti budaya positif. Misalnya ada beberapa. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua yaitu disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebaikan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep inti budaya positif. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu, kita diskusikan satu persatu, kemudian kita bahas bersama dan kita berbagi. Pembelajaran paradigma baru, Pak. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga siswa belajar dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru semua terpaham tentang profil pelajar Pancasila. Setidaknya ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Nah, kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, ada 6 itu kita berikan dalam bernyanyi. Kalau profil pelajar Pancasila, itu anak-anak tak tahu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang kita dan ternyata mulia, berkebinekaan lupa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar titik. Bapak Ibu, paradigma ini merupakan paradigma baru. Kalau dulu kita tentang bagaimana siswa itu kita ajarkan. Bapak Ibu, terkait dengan paradigma baru, yaitu tentang pembelajaran siswa. Dan sesuai dengan teori kehadiran perubahan itu mengatakan bahwa kita itu harus
dengan konsep yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntut, bukan menuntut. Kamu bisa apa? Karena itu sudah berwarna, namanya kodrat. Yang dibawa anak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu disampaikan tentang pembelajaran yang berbeda. Jadi hal yang pertama adalah pembelajaran yang berbeda murid sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menuntun laku siswa, bukan menuntut. Dalam perumpamaan bahwa guru itu sebagai seorang petani atau peladang, Bapak Ibu. Nah, kemudian anak itu sebagai bibit tanaman, apakah padi, apakah jagung, dan sebagainya. Kemudian sekolah itu ibarat sebagai lahan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seorang petani atau pekebun hanya bisa menuntut tumbuh kembangnya tanaman, tidak bisa mengganti tanaman. Tanaman padi tidak bisa diubah atau diganti menjadi tanaman jagung. Tapi bagaimana mengelola padi agar tumbuh padi yang bagus atau tanaman jagung? Bagaimana dia tumbuh jagung yang bagus? Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu tugas guru menuntut murid, bukan menuntut murid. Kalau muridnya murid di matematika ya sudah kita tidak kita menuntut kamu sudah benar seni belajar. Jadi sesuai dengan perkembangan akan bakat dan budaya terkait dengan hal ini bersumber dari kita. Kemudian ada beberapa hal yang kita pakai selain kontribusi sebenarnya pembelajaran anak pada belajarnya ada teori. Kalau dulu kita pahamnya teori, seorang anak itu adalah kertas kosong. Guru mengatakan kertas kosong, guru itu bisa mencoret-coret sesuai dengan keinginan. Oh, untuk apa anak ini? Mau jadikan apa anak ini? Itu tetapi di dalam paradigma baru, teori itu ternyata tidak sepenuhnya betul, 100% betul. Teori mengatakan bahwa anak itu seperti lembaran kertas yang sudah ada coret-coretannya, tetapi tidak ketara. Tidak ketara itu bahasa Indonesia kan? Tidak kentara ya, atau samar gitu ya. Sudah ada yang tulisan macam-macam, ada yang perilaku bahaya, perilaku buruk, ada semacam perilaku bahaya dan guru jadi satu. Tugas guru apa? Tugas guru yaitu menebalkan tulisan-tulisan itu menjadi hal yang baik. Yang hal yang baik kita tebalkan. Kemampuan tentang metodologi kita tebalkan, kemampuan penulis, kemampuan apa kita kembangkan. Karena sudah dibawakan kita. Kemudian tugas guru kita adalah menyamarkan apa? Coretan tadi yang buruk kita samarkan sehingga menjadi hal yang baik yang menonjol. Itu konsep tentang pemahaman. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya? Oke, silakan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Konsep menggambar dalam bukunya Ki Hajar Dewantara menggambar pada apa yang dimaksud dengan menggambar? Apakah seperti itu? Konsep menggambar pada murid itu diceritakan dalam bukunya Bapak atau nama lainnya itu
Suwadi Sugadi Ningrat, nama lain dari Bapak Guru. Itu tinggal di wilayah Yogyakarta. Jadi saya akan cerita sedikit tentang semuanya. Jadi berawal dari anak beliau yang bernama Nastina. Pada waktu itu Nastina itu masih kecil. Bapak Kiai Jawa sebagai pemikir banyak pekerjaan dan sebagainya. Kita sebagai orang tua maklum ya kalau banyak pekerjaan, anak kita itu di anak kita itu dengan sama nyesel. Orang dibantu gini Pak, kalau dibantu itu Pak dan sebagainya. Pak minta itu Pak minta itu. Namanya orang capek kan sambil saya kan emosi begitu. Nah, Nastin itu melakukan seperti itu, minta tolong pada waktu itu dia itu marah. Nastin itu dibawa keluar di pinggir emperan, sudah sangat kemudian di beberapa ulama Ki Hajar Dewantara itu keluar melihat anaknya sudah membiru, wajahnya sudah membiru, bibirnya juga membiru, kedinginan, berdarah. Sebagai orang tua merasa sangat besar, penyesalan dan sangat luar biasa. Kemudian anaknya ini diambil, kemudian dihangatkan, kemudian Bagi Hajar Dewantara dalam kutipannya seperti ini. Kamu aku bahasa Jawa dalam konteks kowe arep tak mulyakake sakral dalam bahasa Indonesia. Kamu akan saya muliakan setelah. Jadi konsep menghamba pada murid itu berawal dari penyesalan yang sangat luar biasa pada Ki Hajar Dewantara. Jadi yang menyesal kejadian seperti itu artinya apa? Bagaimana memfasilitasi atau membimbing anaknya itu yang baik, memberikan hal yang baik kepada anak. Dalam lingkup luas, sebagai guru juga sama, harus memberikan hal yang baik. Jadi konsep menghamba pada murid adalah memberikan fasilitas atau memfasilitasi atau membimbing atau membantu murid atau siswa atau anak untuk mencapai tujuan. Jadi konsepnya seperti itu. Gitu ya? Oke, terima kasih. Bapak Ibu untuk selanjutnya yaitu konsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua tentang teori kontrol. Ada beberapa ilusi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Terkadang ada beberapa yang mengatakan, Le, ayo bawa seragam. Le, ayo pasaran kita. Le, ayo sapu sama ini. Ini namanya mengontrol, teman-teman. Ternyata mereka itu konsep mengontrol. Itu mereka membuka diri untuk mau dikontrol. Jadi kalau sebenarnya konsep dari luar bukan dari dirinya sendiri. Nah, ilusi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol. Penguatan positif negatif dan bermanfaat. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan mengembangkan karakter. Orang dewasa menerima itu. Jadi orang dewasa menyuruh orang bersedang itu bisa, tetapi yang menjadi dasarnya anak mau melakukan sesuatu itu bukan dari internalnya sendiri melaksanakan dengan keinginan hatinya, tetapi dari orang faktor eksternal. Jadi melakukan tetapi bukan keinginannya sendiri. Artinya dia itu membuka mau dikontrol. Bapak Ibu guru, ada beberapa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama tentang realitas kebutuhan kita. Teori stimulus kontrol. Realitas kebutuhan kita pada stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, anak itu mempunyai kebutuhan berbeda. Baik anak, guru dan sebagainya itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tapi dalam respon, stimulus respon, kita buat sama Bapak Ibu.
semuanya membersihkan, semuanya mengerjakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran. Pada teori kontrol, gambaran orang itu berbeda karena apa? Hal yang ada pada anak itu berbeda pemikirannya. Jadi aku ingin menjadi seorang apa dan bagaimana aku ingin menjadi pada teori, maka teorinya sesuatu masing-masing. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Pada teori kontrol itu memahami pandangan yang lebih luas. Kalau pada teori risiko, mencoba agar orang berpandangan sama dengan. Apa yang saya pikirkan harus sama dengan kamu sama dengan saya pemikirannya. Tetapi pada teori kontrol itu berbeda. Apa? Ada teori kontrol itu menganggap hal masih umum. Contoh gambar. Kalau pemandangan ini gambar apa anak-anak? Ada pohon. Pada teori risiko itu berbeda. Itu pohon pak, ada akarnya, ada batangnya, itu ada lagi. Pandangannya berbeda-beda. Itu pohon aceh. Mohon berkata pohon aceh pada seperti itu. Tapi pada teori kontrol bukan pak, pohon aceh pak, pohon hal yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu hal yang dilakukan anak sebagai suatu kesalahan. Kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu salah. Kamu buruk, berarti kamu tidak belajar. Tapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Orang itu berperilaku pasti tujuan. Kamu belajar tujuannya untuk apa? Agar kamu bekerja tujuannya untuk apa? Mencari uang atau mencari nafkah. Itu penuh tujuan pada teori kontrol. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, pada hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Karena apa? Saya bertindak itu sesuai dengan keinginan saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya mau. Kemudian yang terakhir yaitu bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol Anda tidak bisa. Nah, itu ya saya sampaikan. Sebenarnya orang untuk bisa berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita itu sesuai dengan internal. Sama lakukan sesuatu karena apa? Saya ingin mendapatkan, ya, saya ingin mendapatkan uang dan sebagainya. Saya ingin mendapatkan nilai kawan. Bahwa itu yang saya hormati. Kemudian tentang disiplin positif terkait dengan disiplin positif, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan kemudian disiplin positif adalah sesuatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam pernikahan atau terkait dengan disiplin kita menerapkan sesuatu hal yang baik kepada anak. Itu kalau ada hubungannya itu juga tidak efektif atau tidak baik. Kenapa? Dalam melaksanakan sesuatu, anak itu termotivasi tertentu, motivasi internal, eksternal, bukan dari dirinya. Contoh, anak melakukan sesuatu, kamu mengerjakan apa? Agar tidak mendapat kamu mengerjakan sesuatu apa? Agar mendapat bintang atau agar mendapat nilai yang berarti ada motivasi luar, yaitu dari hubungan atau ada dia. Terus bagaimana Bapak Ibu? Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam semuanya, baik di lingkungan keluarga. Karena pendidikan keluarga itu sangat penting sekali. Hal yang mendasari adalah internalnya dari anak untuk orang tua. Kemudian terkait dengan disiplin positif,
bagaimana keterangan. Karena disiplin itu tumbuh dari dalam hati anak secara internal, ini akan lebih baik, lebih kuat daripada yang tumbuh dari orang lain atau eksternal karena takut hukuman, ingin mendatangkan dia dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, sebagai rekan-rekan berikutnya yaitu tentang nilai-nilai kebaikan. Sebelum saya ke nilai-nilai kebaikan, Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan tentang sifat positif? Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu semuanya? Oke, lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita sejak dini. Seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. William Gibson pada teori tahun 1980 mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Anak atau orang bertindak sesuatu atau berbuat sesuatu itu hal yang sama itu disampaikan oleh Diana pada tahun 1990 mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi di depan sudah saya sampaikan bahwa untuk menanamkan anak disiplin positif nilai kebajikan itu perlu motivasi bukan dari luar, tidak perlu saja. Apakah perlu memberikan dari yang ya sebagai stimulus perlu, tetapi bukan hanya utama, hanya untuk memancing atau merespon saja atau memantik saja. Jadi yang baik yang bagaimana? Yang menumbuhkan motivasi yang ada pada diri anak itu dari dalam individu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai yang diakui baik umum secara universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu apa saja? Yang pertama apa? Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kaya, rajin, komitmen, percaya diri dan dan masih banyak lagi, Bapak Ibu. Jadi di sini nilai kebajikan itu nilai yang secara universal atau secara umum diterima oleh siapa saja. Orang Amerika, keadilan itu baik apa tidak? Dia pasti mengatakan orang Jerman, tanggung jawab itu baik apa tidak? Baik. Orang Jepang, kejujuran itu baik apa tidak? Baik. Artinya universal itu bisa diterima oleh siapa saja, bisa diterima oleh dan di mana? Dalam konsep yang lebih pendek, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yaitu pada profil pelajar Pancasila, hormat dan bertakwa pada Tuhan. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan itu salah satu nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang dalam arti pendidikan yang kita ambil itu semua pembelajaran yang ada pada dunia pendidikan selama di Indonesia, arahnya atau hubungnya atau alirannya ke pembentukan profil pelajar pada apa nilai-nilainya? Keenam dimensi pasti membentuk yang pertama pembentukan semuanya keenam dimensi profil pelajar pada. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apa ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Itu melakukan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita ingin.
segala tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka atau tujuan dasar jadi orang itu berbuat sesuatu pasti itu tujuan. Saya bekerja tujuannya apa? Anak belajar untuk apa? Untuk agar menjadi orang tua menanam padi tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Motif bekerja untuk apa? Mendapatkan. Dokter bekerja untuk apa? Agar dapat. Itu kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan atau kita laksanakan mempunyai tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang pertama, kenapa kita melakukan? Karena memang kebutuhan dasar yang paling pokok. Apa? Kalau dulu saya belajar tentang kebutuhan primer dan kebutuhan bertahan hidup itu apa? Manusia perlu minum, manusia perlu berpakaian, manusia perlu tempat tinggal, manusia perlu sehat atau kesehatan. Jadi kebutuhan hidup manusia itu menjadi hal yang pertama, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Kalau manusia tidak makan, pasti akan meninggal. Pasti manusia tidak minum, tidak berpakaian, jadi hutan, tempat tinggal. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait dengan yaitu kasih sayang dan rasa peduli. Seperti apa contohnya? Rasa terima, dipedulikan, menjadi bagian dari kita dalam bekerja Bapak Ibu di dalam kantor pasti itu sangat penting. Kita sebagai orang bekerja di perusahaan, tapi perusahaan tidak menganggap kita. Bagaimana perusahaan kita kira-kira? Sakit hati, perlu adanya rasa terima. Kemudian kita bekerja di sebuah kantor, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Bagaimana perusahaan kita? Sakit hati itu. Kemudian kita bekerja di sebuah lembaga, tapi tidak dianggap dalam sebuah kelompok, bukan dari kelompok mereka. Itu juga akan menciptakan KPH. Itu kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu, yang ketiga yaitu kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal yang itu kebebasan. Saya ingin mandiri, saya ingin berbuat sesuatu, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu, saya mampu ini, saya mampu. Saya ingin memilih, saya ingin menjadi itu. Saya ingin memilih, saya ingin menjadi ini. Saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi pengurus. Memilih, pilihan. Kemudian mencoba hal yang baru. Saya ingin mencoba ini bagaimana ya? Kalau saya bekerja, tetapi kurang maksimal. Saya ingin mencoba dengan konsep ini, dengan pembelajaran ini, hal yang baru. Bapak Ibu yang keempat yaitu pasti manusia bukan di tempat hanya merengut, cemburu, buka asam gitu ya. Tapi kesenangan dari kebutuhan dasar, bermain, humor, tertawa, tersenyum, hal yang mungkin piknik Bapak Ibu itu juga sebenarnya kebutuhan dasar. Karena apa? Itu juga perlu refreshing ya. Karena tentang kegiatan. Baik Bapak Ibu, yang kelima yaitu penguatan harga diri, keinginan untuk menganggap, memimpin, diatur, berkelahi. Penguasaan harga diri sebetulnya Bapak Ibu karena kaitannya dengan keinginan untuk dianggap, memimpin. Kalau yang itu memimpin keluarga, diakui prestasi,
Bapak Ibu dulu yang selanjutnya yaitu tentang setelah keputusan dasar. Apakah yang ditanyakan Bapak Ibu bisa tentukan? Jika ada, lanjut ya. Ya. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada beberapa konsep tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan penggunaan. Contoh, kalau kita terapkan ke anak, guru memerintahkan untuk mengerjakan PR. Kemudian anak-anak mengerjakan. Kalau ditanya, kamu kenapa mengerjakan PR? Takut mendapat apa? Hukuman. Anak itu, orang itu memotivasi karena takut mendapat hukuman, akhirnya dia mengerjakan. Itu contoh menjadi tidak nyaman atau itu. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu tentang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi sudah sangat jelas. Seseorang untuk melakukan sesuatu itu perlu mendapatkan penghargaan. Jadi, kenapa harus mengerjakan PR? Karena kalau menjawab pertanyaan dari gurumu, saya ingin mendapatkan bintang Pak. Guru kelas 1 nih, kalau mengajar anak, kemudian yang mendapat nilai 100 saya kasih bintang atau kasih apa lagi ya selain bintang ya. Nah itu. Kemudian bintang TK. Kalau kelas 1 apa Bu? Pendapat? Nah itu. Atau mendapat penghargaan. Ini melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan itu. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri. Ini faktor internal Bapak Ibu dulu yang terakhir. Untuk menjadi orang yang mereka ingin. Saya melakukan sesuatu ini dan saya bisa seperti si. Saya ingin melakukan sesuatu ini menjadi seperti aktivitas. Jadi keinginan yang dari dalam. Dan nilai-nilai yang percaya itu kalau saya mengerjakan dia saya menjadi pandai saya ingin menjadi kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan motivasi perilaku itu ada 3 macamnya. Yang pertama yaitu hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Yang ketiga yaitu restitusi. Hukuman yang bagaimana Bapak Ibu? Prinsip hukuman yang kita berikan kepada kita memberi sifat. Itu pasti sifatnya yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba, insidental. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Guru pasti memberikan hukuman. Kamu tidak mengikuti saya lari 10 kali di lapangan. Tapi kalau menuliskannya tiba-tiba, orang tahu maju, udah tidak tahu apa yang terjadi. Dilibatkan, tidak dilibatkan. Apakah hukumannya benar? Betul. Kamu mulai lari, apabila tidak lari. Dulu serta-merta aku menjawab, kamu mengelilingi lapangan 10 kali. Dan berikutnya bersifat satu arah dari guru saja. Siswa tidak dilibatkan, hanya sekedar menerima konsekuensi. Dia berikutnya berupa hubungan fisik atau hubungan fisik tadi paling hubungan fisik apa? Tidak mengerjakan PR, anak disuruh berdiri di depan kelas, berdiri seperti ini. Terus
1 jam pelajaran atau kakinya begini kita tuh gitu. Membuat mereka merasa malu. Bapak Ibu terkait dengan konsekuensi yang yaitu terhadap anak disepakati sesuai dengan anak. Namun tidak mengerjakan konsekuensinya apa ya? Saya akan mengerjakan dulu. Tapi kalau aku tidak mengerjakan sebagai konsekuensi kamu harus mengerjakan. Berarti itu berarti terjadi kesepakatan. Yang berikutnya yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang tidak nyaman karena apa? Harus mengerjakan PR. Dia tidak mengerjakan. Yang ketiga yaitu sikap guru melalui memonitor sikap guru PR. Ini waktu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang ketiga namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahannya. Ini tidak mengerjakan apa? Yang kedua proses kolaboratif. Kita sudah besok lagi jangan diulangi ya. Lebih bijak dan ya semacam memberikan pembelajaran pada anak bagaimana mensikapi hal yang baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan teori 5 posisi ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Baik. Kalau tidak akan saya lanjutkan tentang 5 posisi kontrol. Kita punya posisi kontrol kepada murid. Posisi kontrol apa saja? Yang pertama apa Mbak Putri? Pendukung, betul. Yang kedua apa Mbak Bella? Membuat merasa bersalah. Yang ketiga apa Bu Anissa? Memantau ya. Yang keempat apa Pak Agus? Teman, posisi sebagai teman. Yang terakhir apa Ibu? Betul. Yang dimaksud dengan ini bagaimana Bapak? Posisi itu dalam posisi. Yang merupakan posisi yang mana? Yang pertama kita memberikan pembukul. Yang pertama itu membukul. Hal yang kita biasa dilakukan zaman dahulu. Kesalahan pasti ada hukuman. Tidak memakai seragam, lari 10 lapangan, 10 kali. 10 lapangan. Tidak memakai seragam, duduk di depan sendiri sambil berdiri atau duduk di depan sendiri bermakan atau di depan dekat pojok pintu sapam atau hubungan. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu bagaimana? Bagaimana tidak mengatakan mereka, nanti bapak yang dapat hukuman di depan sekolah loh. Anak mau merasa berpikir, kalau perbuatan jangan terjadi, nanti guru itu dihukum anak sekolah. Kemudian memantau, guru sebagai memantau. Gimana? Ya komunikasi, mereka ya, ini mereka harus berdasarkan. Kemudian posisi sebagai teman.
susah. Nah, ini pasti ya. Ini kita sama-sama Bapak bantu. Lo bisa gimana? Ayo. Memposisikan guru sebagai teman mereka. Konco-konconya betul ini seperti itu. Kemudian yang ke apa? Yaitu sebagai memberikan motivasi. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol yang bagaimana? Sudah jelaskan. Bagaimana pada bendera 1 jam? Pada buku. Kemudian ini contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut tetap alfa. Kalau posisi menghukum bagaimana? Nah, guru bendera 1 jam atau memilih anak itu. Kalimatnya yang dia gunakan bagaimana? Beberapa kali ibu atau bapak punya. Lalu memberitahukan, kamu selalu saja menghilangkan bapak ini. Itu memotret. Tadi saya menjelaskan ini bahwa pulang loh, anak berpikir, nanti bapak dihukum, pak guru. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang teman. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berubah seperti itu. Kita bahas dengan teman-teman kita sebagai teman si anak, guru sebagai teman. Kemudian yang memantau sudah mengajar, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya. Antara kamu beli informasi dari orang lain. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan di referensi kita dalam menempatkan posisi kontrol kita sebagai pendidik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini artinya apa? Membangun anak untuk berpikir atau tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya. Sehingga apa? Sehingga anak melakukan sesuatu atas dasar intrinsipnya atau kesadaran pribadi, sehingga mau berbuat memperbaiki kesalahannya. Itu yang menjadi referensi kita Bapak Ibu. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Ada? Tidak? Oke, sudah paham semua ya? Sudah paham dengan saya lanjutkan yaitu tentang posisi kontrol apakah? Kita jawab. Saya merasa kecewa dengan kamu. Saya merasa kecewa dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol itu, posisi mana Bapak Ibu? Ayo, bagaimana? Teman, manajer, teman, betul sekali. Saya merasa kecewa. Teman-temannya gitu ya. Apa nih teman-temannya? Yang berikutnya, posisi kontrol apakah Anda? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Bapak, kira-kira apa Bapak? Posisi kontrol Anda? Manajer, tepat sekali. Kenapa? Ada rencana untuk menyelesaikan. Yang berikutnya yaitu ayolah, lakukan dulu Bapak. Aku dulu ya. Posisi kontrol yang seperti ini yang apa Bapak Ibu? Yang bisa sebagai apa? Teman, sama dengan teman. Bahasanya bahasa anak ini. Menempatkan diri sebagai temannya, terus sebagai gurunya. Baik Bapak Ibu, dulu kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Untuk posisi kontrol tidak ada pertanyaan nih Bapak Ibu, semua tak paham ya. Ya,
Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Ada yang bersedia menjawab? Bersedia? Bersedia ibu semua, bapak? Kenapa? Karena keyakinan kelas itu timbul dari interaksi kolaborasi. Contoh, ruangan ini kotor. Bagaimana? Yang keyakinan kelas harus menjaga kebersihan. Ini kesepakatan guru, kesepakatan. Kalau peraturan sifatnya semutlak. Guru fakta yang menentukan. Harus kudu ada di dalamnya kudu. Tapi kalau keyakinan kelas itu terjadi kesepakatan antara guru dan siswa. Kenapa tidak peraturan? Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu ini bisa kalau kemarin saya menggunakan namanya apa ini Bapak Ibu yang ditempelkan namanya? Pet, patret. Ada tempelan gitu ya. Maksud gampangnya tempelan. Jadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Berupa pernyataan demi universal. Artinya bisa diterima semua orang. Bisa diterima. Dia menerima, sama menerima. Dibuat dalam pernyataan positif. Artinya apa? Tidak boleh membuang sampah. Itu menjaga kebersihan. Dalam pernyataan positif tidak boleh menggunakan jangan, tidak boleh menggunakan tidak. Harus berusaha kok. Contohnya, anak-anak mengerjakan PR tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Tapi keyakinan itu bagaimana? Kemudian sedikit saja agar mudah kita ingat. Seperti yang saya tuliskan ini satu kata, dua kata. Hanya satu kata bahkan ini. Jujur, bertanggung jawab, menghormati. Anda diterima. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah akan juga. Karena terjadi kesepakatan antara guru dan siswa, maka kesepakatan sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisinya tidak memungkinkan ya jangan buat kesepakatan. Hal yang real dan nyata yang bisa diterapkan di sekolah atau kelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan semua dan berkomunikasi baik guru, siswa, kalau dalam lingkungan kelas, kalau dalam lingkungan sekolah ya sekolah. Bapak Ibu guru sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Tidak? Kalau tidak tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu apa? Tepat sekali, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang aktif dan bertanggung jawab. Dijalankan oleh guru dan siswa untuk pembentukan apa? Siswa yang bertanggung jawab. Bapak Ibu guru dalam segitiga itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu menstabilkan apa Pak? Menstabilkan identitas. Mana anak berbuat kita stabil. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Yang ketiga apa Bu? Dalam segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari dosa kita.
Oh, berbuat salah itu wajar. Misalnya ada anak sepatunya harusnya hitam tapi pakai putih. Nah ini sudah melanggar. Atau anak itu datang terlambat. Ya sudah, datang terlambat. Tidak usah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata yang kita terapkan pada anak. Kalau anak melakukan sebuah kesalahan, yang pertama mengetahui. Yang kedua, bahwa ibu tidak pernah melakukan kesalahan itu untuk membesarkan hati anak, agar anak tidak merasa bersalah yang berlebihan pada diri. Kemudian yang ketiga, bapak ibu tidak mencari yang salah, tetapi diminta solusi bermasalah. Itu kata-kata yang sering kita sampaikan. Bukan menghukum, tetapi bagaimana atau menemukan hal yang terjadi pada diri anak. Kita cari solusinya. Itu pada prinsip menstabilkan identitas. Kemudian prinsip yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Prinsipnya apa? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi standar tertentu. Kenapa kamu berbuat salah? Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Karena pasti kamu berbuat salah. Kenapa kamu melakukan itu? Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu ya. Yang ketiga, pasti bangga karena telah menjadi sesuatu yang baru. Menstabilkan fondasi tidak berdasar. Apakah betul yang kamu lakukan? Kamu pasti punya alasan dari kemampuan. Namanya kembali. Baik, Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Pada dasarnya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik atau pada diri kita melakukan sesuatu. Nah, keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas kita itu apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Seperti artinya menanamkan keyakinan. Hal yang sudah menjadi hal yang tinggi ya. Kita komunikasi dengan anak-anak. Agar anak mengetahui prinsip teori yang mereka gunakan. Pada dasarnya itu termotivasi apa? Apakah intrinsik atau penerapan di sini pada intrinsik? Maka kasih tahu sesuatu terapi. Ini ada contoh tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas 4. Ini kita bisa melihat Bapak Ibu tadi apa sih? Ini kita lihat bersama-sama. Ini contoh pada penerapan segitiga restitusi. Ini sebagai contoh saya unggah tugas pada penerapan bisnis nasional. Saya share saja langsung kepada penerapan segitiga restitusi. Kita cermati bersama. Segitiga restitusi itu sudah saya buat dan secara prinsip apa validasinya. Ini prinsip Bapak Ibu dulu penerapan segitiga restitusi. Nah, ada dua kali saya harus mencoba. Yang pertama Laila, dia tidak marah-marah. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya terapkan. Jadi dia itu anak marah-marah menggugurkan meja di kelas. Kenapa? Karena ada latar belakangnya.
Nama Naufal pekerjaannya di kontak. Dia malah mau. Bagaimana contoh penerapan begini guys? Saya contoh penerapan di yang kedua. Tadi pertama menetapkan nilai, dan kedua yaitu memvalidasi tindakan. Lain-lain nih. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apakah hal yang utama? Mungkin yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa yang mau kita lakukan? Kamu punya keyakinan apa? Ini contoh Bapak Ibu. Contoh penerapan juga ini contoh yang pertama. Jadi ada dua sebetulnya Bapak Ibu. Jadi dua kasus. Kemudian yang kedua, nah ini tanggapan. Mereka setelah melakukan pendidikan ini, bagaimana sikapnya? Ternyata tidak benar. Artinya apa? Mereka terbantu. Kan dulu aku benar hukuman dan seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya adalah penerapan. Nah ini kasus yang kedua. Contoh penerapan dari awan Bapak Ibu. Dia itu datang terlambat. Kita menghitung moda apa? Pokoknya kayak gini. Hal yang pertama saya lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yaitu apa? Menanyakan bagaimana, kenapa seperti itu? Menanyakan apa, bagaimana. Kemudian setelah menstabilkan identitas, itu saya menampilkan yaitu memvalidasi tindakan ya Bapak. Apa yang dilakukan si anak tidak betul, tidak sesuai dengan tindakan ya. Perlu namanya validasi. Kemudian yang ketiga nanti menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Saya menanyakan keyakinan. Keyakinan apa Bapak? Kemudian Bapak Ibu, terkait hal ini saya menanyakan dari penampilan atau hal yang menurut saya. Jadi itu tentang penerapan segitiga resting fungsi yang sudah saya terapkan dalam Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya adalah oke, saya sebelum melanjutkan ada yang ditanyakan. Nah ini yang ditanyakan tidak, ayo kita saya lanjutkan. Penutup sebagai kunci. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Posisi kontrol yang bagaimana Bapak Ibu? Posisi kontrol yang apa? Manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai angkot menuntun anak-anak sebagai angkot. Yang menuntun murid menjadi insan zaman ini merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kegiatan yang ditanyakan, itu ada dulu. Terima kasih waktunya. Kita belajar, alhamdulillah. Mari kita tutup hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dulu. Kemudian penerapan penyampaian pemahaman SD
semoga SD kita menjadi SD yang baik, SD yang favorit, dan mampu menuntun anak kita menjadi anak yang punya generasi mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Hari ini, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu? Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Baik, akan Bapak jelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti peraturan. Jadi ada yang kita sepakati dalam kelas dan kita lakukan bersama. Itu ya, kita sepakati, kita lakukan bersama. Itulah keyakinan kelas. Kita punya gambaran ya? Oke, siap. Nah, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas seperti ini. Contoh, jika melihat ruangan kita ini kotor, berarti keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, kata-kata yang negatif apa misalnya? Tidak boleh, jangan, tidak boleh digunakan. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, kalau melihat ruangan kelas itu kotor misalnya, berarti keyakinan kelas yang dibuat yaitu menjaga kebersihan. Nah, ini keyakinan kelas. Yang kedua, contoh yang kedua, misalkan dalam ulangan itu tidak boleh menyontek, tidak boleh bekerja sama dan tidak boleh menyontek. Keyakinan kelas yang dibuat bukan tidak boleh menyontek, tetapi apa? Harus jujur. Nah, jujur itu juga contoh keyakinan kelas. Contoh yang ketiga, dalam berpakaian, maka harus rapi. Tidak boleh berpakaian yang tidak rapi, itu tidak boleh. Berarti keyakinan kelas yang dibuat apa? Kata positifnya yaitu disiplin positif atau disiplin berpakaian. Nah, itu contoh. Anak-anak sudah paham ya? Oke, Bapak akan membagikan post-it. Ini post-it akan Bapak bagi satu persatu. Silahkan ditulis. Kemudian nanti akan kita tempel di papan yang sudah Bapak sediakan. Gitu ya? Oke, paham? Nah, ini akan Bapak bagi ke dalam semua anak-anak, ya? Oke, akan saya bagi satu-satu. Nah, nanti kita itu bersama-sama. Kita bagi dulu.
Berikutnya. Yuk, ditempel. Nah, ya, ya. Yuk, satu-satu ditempel. Oke, ya berikutnya. Yuk, berikutnya. Yuk, berikutnya. Oke, berikutnya. Sudah ya? Ya. Berikutnya. Yuk. Berikutnya. Oke, ayo kita tempel anak-anak. Berikutnya. Yuk, berikutnya. Yuk, berikutnya. Yuk, berikutnya. Yuk, berikutnya. Oke, sudah semuanya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan menyeleksi hal yang kita sepakati sebagai keyakinan kelas. Itu ya, Nak ya? Baik, ada kata-kata yang sama. Oke, kita akan mengambil yang sama. Jujur, oke. Jujur kita ambil. Nah, jujur. Oke, berarti kita mengambil satu ya, sudah ya. Nah, satu jujur, ini jujur. Oke. Berikutnya. Oke, jujur sudah kita ambil, kemudian ini sama, jujur sama. Kemudian disiplin berpakaian, disiplin berpakaian ya. Oke, disiplin berpakaian ini juga sama, disiplin berpakaian. Menjaga kebersihan, nah menjaga kebersihan juga sama, menjaga kebersihan saya ambil. Saling, ini menjaga kebersihan. Saling menghormati, nah menghormati ini. Disiplin berpakaian ini sama juga ambil. Jujur ya. Saling menghormati, nah ini menghargai, nah ini saling menghargai. Oke, tepat waktu, datang tepat waktu. Oke, sudah. Kemudian jujur, nah ini sudah. Disiplin berpakaian, disiplin berpakaian sudah. Disiplin berpakaian sudah. Saling menghormati, menghormati ini sudah, oh ya. Saling menghargai, oh saling menghargai. Oke, pada pagi hari ini kita sudah menemukan 6 keyakinan kelas. Akan saya bacakan ya, Nak ya. Yang pertama, disiplin berpakaian. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, saling menghargai. Dan yang keenam, tepat waktu. Oke, setuju ya, Nak ya? Oke. Nah, sebagai bukti bahwa ini adalah kesepakatan kelas kita, mari kita akan saya hitung sampai juga nanti kita ketemu ya, sampai dengan 6 ya. Oke, mulai. Disiplin berpakaian, jujur, menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai,
datang tepat waktu. Oke, sebagai bukti ini adalah keyakinan kelas kita. Oke, kita membuat nanti keyakinan kelas. Oke, kita akan menuliskan di dalam nanti kita tuliskan di dalam apa namanya kertas yang besar. Kita sepakati bersama. Oke, kesepakatan kelas tadi sudah tertutup kegiatan pada materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amina. Saya senang bisa belajar keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka. Saya berbagi paham tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya senang bisa belajar keyakinan kelas.